Hari ini kita akan membandingkan dua HP antara Infinix Smart 5 dan Infinix Smart 6. Dua HP yang harganya masih bisa dikatakan cenderung sama karena masih konsisten ada di 1,2 jutaan. Khususnya untuk varian 2/32 GB. Emang HP 1,2 jutaan ini bisa apa? Jawabnya banyak. Karena masih harganya cuma 1,2 jutaan, ternyata dia bisa ngasih fitur yang bisa kita bilang cukup lengkap. Fingerprint ada, voice unlock ada, kamera depan belakang ada, USB masih micro sih, tapi ya nggak apa-apa, wajar kan, namanya 1,2 jutaan. Nah, mereka berdua bisa sama-sama dipakai untuk main PUBG dengan kualitas smooth medium. Mereka berdua dibekali dengan baterai 5000 mAh dengan kamera belakang 8 megapiksel dan layar sebesar 6,6 inch HD+. Bedanya, Smart 5 dibekali dengan prosesor MediaTek Helio A20 dengan fabrikasi 12 nanometer, sedangkan Infinix Smart 6 menggunakan prosesor Unisoc SC9863A fabrikasi 28 nanometer. Keduanya pun menggunakan XOS. Hanya saja jika Smart 5 masih di seri 6, nah si Smart 6 sudah ada di versi yang ke-7. Soal built-in material dan desain, keduanya juga masih menggunakan material plastik. Hanya desain visualnya agak beda. Smart 6 dengan gaya zigzag, si Smart 5 dengan gaya diagonal begini. Nah, ini soal selera sih. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih senang atau lebih suka dengan yang dipakai Smart 5. Meskipun ya agak lawas saja, nggak begitu futuristik, cuman kesannya lebih tajam dan kuat. Nah, yang mencolok adalah panel kameranya. Bentukannya seperti ini, nggak ada yang istimewa, kecuali Smart 6 ini berusaha untuk ngasih kesan bahwa dia 3 kamera. Padahal dia hanya 2 kamera saja. Pun begitu pula dengan yang ada di Smart 5. Tapi, sekali lagi, karena kita lagi membuat perbandingan, tentu saja akan bicara mana yang lebih baik di antara keduanya, terutama mana yang saya suka. Jelas, desain dari Smart 5 ini lebih menarik, praktis, dan ya, simple. Meskipun tidak pakai dual tone, hanya sedikit ada tonjolannya, tapi malah dia ngebuat kayak kameranya lebih aman gitulah, semacam ya sementing ada tonjolannya dikit. Tapi paling nggak dia aman dari benturan yang menyakitkan. Bang, gimana soal pengalaman dalam memakai kedua HP itu? Pertama, saya akan bilang, keduanya ini tidak hanya memberikan baterai yang 5000 mAh alias baterai besar saja, tapi mereka berdua termasuk irit dalam konsumsi baterainya. Misalnya ini, kalau kita pakai Smart 6 buat main TikTok selama 13 menit, baterainya berkurang hanya 3%. Untuk main IG Reels selama 15 menit, baterainya berkurang 3%. Dan untuk nonton YouTube selama 1 jam lebih 10 menit, baterainya hanya berkurang 9%. Gimana tuh? Mantap nggak? Tapi sayangnya kalau misalnya kita buat main PUBG, dia belum bisa optimal. Seperti yang saya katakan di awal, grafiknya hanya bisa mentok di smooth medium. Dengan grafik seperti itu, ternyata masih kadang-kadang kita temukan frame drop. Nah, pertanyaannya, ini karena sinyal atau karena memang HP-nya ini nggak begitu support? Kita belum paham soal ini. Barangkali sih soal HP-nya ya. Nah, kita bakal bandingkan apakah nanti di Smart 6 lebih baik apa tidak. Nah, masih di Infinix Smart 6 teman-teman. Sayangnya, untuk main PUBG dia belum bisa optimal. Grafiknya hanya bisa mentok di smooth medium. Dengan grafik seperti ini, ternyata masih kadang-kadang bisa ditemukan frame drop. Nah, nanti kita bakal bandingkan dengan Smart 5. Kira-kira bagaimana? Apakah dia akan lebih baik atau tidak? Atau justru Smart 6 ini malah downgrade dari Smart 5? Kalau di Smart 6 yang terasa panas itu ada di bagian area kamera. Nah, untuk kondisi baterainya, untuk permainan selama kurang lebih 21 menit, baterai berkurang 5%. Sekarang kita kulik si Infinix Smart 5. Di sini kita juga tes untuk main TikTok, IG Reels, dan tentu untuk nonton YouTube. Nah, di Infinix Smart 5 ini kita mainkan buat scroll TikTok itu kurang lebih 11 menit. Baterai yang diperlukan hanya 1%. Untuk main IG Reels selama kurang lebih 10 menit, baterai berkurang 1% juga. Dan untuk nonton YouTube selama 18 menit, baterai berkurang lagi-lagi cuma 1%. Kok jadi malah lebih irit yang Smart 5 ya? Oke. Kalau untuk main PUBG gimana? Untuk main PUBG di Smart 5 masih ada dan mentok di grafik smooth medium. Nah, di Smart 5 ini teman-teman, dia agak terasa lebih berat dan masih sering ngalamin frame drop tentunya. Saya nggak ngerti sekali lagi apakah ini faktor jaringan atau memang sebenarnya dia nggak kuat untuk main PUBG. Nah, untuk kondisi baterainya sendiri selama permainan 23 menit, baterai berkurang 7%.
Nah, saatnya kita ngomongin kamera dari keduanya. Saya nggak akan ngebahas satu persatu, tapi yang jelas soal fitur, keduanya masih memiliki persamaan yang cukup banyak. Hanya ada beda penggunaan kata saja sih, dari bokeh ke potret kan sama saja. Nah, gini teman-teman, kalau soal perekaman hasil resolusinya maksimal masih mentok di 1080p pada 30 fps, dan ini untuk berlaku di kamera depan atau belakang. Cuman bedanya adalah Smart 5 kamera depannya itu dikasih 8 megapiksel, tapi si Infinix Smart 6 malah cuma 5 megapiksel. Agak bertanya-tanya sih, kenapa yang seri terbaru malah hanya dikasih 5 megapiksel. Nah, daripada penasaran hasil kameranya kayak gimana, ini adalah hasil kamera dari kedua HP ini. Dan sedikit catatan dari saya pribadi adalah hasil keduanya ini jauh berbeda ya. Maksudnya punya karakter masing-masing lah. Ini mungkin lebih ke selera, tapi kalau saya pribadi lebih suka hasil dari Smart 6 khususnya untuk hasil kamera belakang, dan untuk kamera depan saya lebih suka untuk yang Smart 5. Kalau teman-teman sendiri gimana? Tolong dikasih jawaban di kolom komentar ya. Halo guys, ini adalah hasil dari kamera depan Infinix Smart 6 dan Infinix Smart 5. Menurut kalian bagus yang mana? Bisa kalian lihat sendiri. Untuk Infinix Smart 6-nya lebih natural ya warnanya. Dan untuk Smart 5-nya sendiri lebih terlihat putih menurut saya. Oke, menurut kalian bagus yang mana? Berada di resolusi 1080p 30 fps. Di resolusi maksimal mana? Oke, terima kasih. Cukup over ya, tapi di sini menurut saya ini cukup lah di harga yang cukup murah di 1 jutaan. Menurut kalian bagaimana? Oke guys, ini adalah hasil dari kamera Infinix Smart 6 dan Infinix Smart 5. Menurut kalian bagus yang mana? Berada di resolusi maksimal 1080p 30 fps. Kita coba untuk berjalan. Menurut kalian bagus yang mana ya? Karena di sini terlihat cukup mirip. Dari tone warnanya juga mirip-mirip. Menurut kalian bagus yang mana? Oke. Dan ngomongin soal Infinix Smart 5 dan juga Infinix Smart 6 ini kayaknya bukan hal yang aneh sih. Kalau misalkan yang baru itu belum tentu bagus alias lebih bagus. Karena ya yang keluar akhir itu nggak selalu lebih baik. Tapi yang perlu teman-teman ketahui adalah kalian bisa nebak nggak mana skor Antutu yang lebih banyak.
alias lebih besar? Iya, jawabannya adalah Smart 6 ternyata tetap lebih unggul, yakni dengan skor Antutu 97 ribuan. Belum genap 100 ribu memang, tapi lumayan, karena Smart 5 hanya dapat 75 ribuan. Nah, ini adalah hasil akhir dari uji HP Smart 5 dan Smart 6 ini. Harga masih sama, kamera belakang masih sama, yang membedakan kamera depan dan inti prosesor yang dipakai. Kalau melihat dari skor Antutunya, Smart 6 sedikit lebih unggul 15 ribuan. Lumayan. Soal hasil kamera, ini balik lagi ke selera. Saya kamera belakangnya suka Smart 6, tapi kamera depannya suka Smart 5. Soal layar, keduanya sama, ada di ukuran 6,6 inch dengan HD+. Bahkan pot-potnya juga nggak ada yang berbeda, hanya sedikit beda desain saja. Jadi gimana bang, lebih pilih Smart 5 atau Smart 6? Pertanyaan yang cukup sulit. Tapi tetap bakal saya pilih mana yang bakal jadi pilihan. Kalau saya pribadi, untuk memilih apakah Smart 5 atau Smart 6, oke. Dan ini adalah pilihan saya memilih Smart 6. Salah satu alasannya adalah paling simple, skor Antutunya lebih besar. Itu udah cukup mewakili dari beberapa pilihan yang ada. So, kalau misalnya kalian punya pilihan lain atau punya nilai perbandingan lain dari Smart 6 atau Smart 5 ini dengan HP apapun yang mungkin teman-teman miliki, harga 1,2 jutaan tapi dengan fasilitas dan fitur yang cukup lengkap ini kira-kira worth it enggak? Masuk nggak? Bisa direkomend untuk dikasih ke ibunya atau ke mamanya atau ke papanya atau ke hadiah karyawannya, mungkin saja bisa jadi kan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Tori Bijaksana, bye bye.